Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia chapter 1092 berjudul Insiden Penyerangan Tirani Kuma di Tanah Suci. Dan cover chapter ini adalah cover request Jinbe yang sedang berenang di lautan yang ditempeli para ikan. Oke, di awal chapter kali ini, scene menunjukkan kejadian satu hari yang lalu di Marijoa, di mana di sana ya ada semacam ledakan yang terjadi dan menghebohkan orang-orang di sana. Yang mana kita bisa melihat segerombolan orang berteriak, "Oi, budak tak terkalahkan Kuma telah kembali. Dia akhirnya telah memajat Redland. Prajurit, hentikan dia." Yang mana ya di panel berikutnya sejumlah prajurit kerajaan Marijoa menahan laju Kuma di sana dengan merantainya. Tapi walaupun begitu ya, para penjaga itu mengaku kalau mereka sejatinya tak lagi sanggup menahan Kuma lebih lama. Dan prajurit itu juga menduga kalau seorang Kuma tengah bergegas pergi ke suatu tempat. Mau kemana Kuma ini ya? Apa yang ingin dia lakukan? Kemudian di halaman berikutnya, Kuma melancarkan suatu serangan yang mana bernama Ursus Shock, di mana serangan itu ya begitu besar dan pula menghancurkan area di sekitarnya. Terlihat bangunan di sana di dekat Kuma hancur seketika, dan tentu prajurit yang menahan Kuma sebelumnya telah luluh lantah akibat itu. Tapi kita juga bisa melihat Kuma cukup kewalahan karena tentu saja serangannya itu jelas juga mengenai dirinya. Sampai akhirnya seorang Kuma yang tengah jongkok di sana menyadari ada seseorang di depannya di balik suatu asap. Dan kemudian orang itu ya menanyakan kepada Kuma, "Oi, apa yang kau lakukan? Di hari sebelumnya itu adalah pasukan revolusioner. Sekarang ini akan menjadi insiden penghancuran yang bersejarah, Kuma." Yang mana ternyata orang itu adalah Akainu. Ya, Akainu ada di sana dan berusaha mengatasi Kuma. Kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat para penjaga yang merantai Kuma sebelumnya telah terkapar di tanah, dan kemudiannya pula datang para Tenryu Bitot yang menginjak kepala prajurit itu dan juga menghinanya. Dasar penjaga tidak berguna. Kemudian pula Tenryu Bitot itu ya berbicara kepada Akainu, "Oi Akainu, aku telah memesan lobster untuk makan malam di suatu malam, tetapi ini pertama kalinya terjadi makanan itu tidak ada. Kapan suplai makanan akan tiba di Marijoa?" Yap, sepertinya rencana pasukan revolusioner berhasil, di mana akhirnya para Tenryu Bitot itu mengalami krisis makanan. Namun di panel berikutnya, salah satu Tenryu Bitot lainnya memarahi Tenryu Bitot tadi untuk kesampingkan masalah itu. Yang jadi utamanya sekarang adalah Kuma, di mana Tenryu Bitot itu mengatakan, Aku terluka gara-gara tirani itu. Padahal dia hanya seorang budak. Oi, Akainu, cepatlah dan eksekusi dia." Sementara itu ya di sini Akainu mulai berbicara kepada Kuma, Oi, Kuma, jika kami tidak bisa mengontrolmu, aku tidak akan membiarkan seseorang berbahaya sepertimu kabur begitu saja. Dan juga harusnya kau sudah tidak memiliki pikiran lagi. Kau sama saja seperti seseorang bertubuh besar yang sudah mati. Jadi sebenarnya kemana dan tempat apa yang sedang kau tuju? Di mana ya Akainu penuh amarah di sana dengan teknik Meigonya menerjang Kuma tepat ke arah wajahnya. Tetapi Kuma berhasil menghindar. Ya, berhasil dikit aja ya, karena sebagian wajah Kuma terkena serangan Akainu dan meleleh di sana. Kemudian kita bisa melihat darah bercucuran di kepala Kuma. Bahkan Akainu sampai berkata-kata kalau ternyata darah Kuma masih mengalir di sana. Lalu di panel berikutnya kita melihat ya situasi tak menguntungkan bagi Kuma. Kuma kemudiannya memutuskan untuk melarikan diri meskipun Akainu membentaknya untuk stop dan juga melancarkan teknik lavanya yang menyerang kaki Kuma untuk menghentikan lajunya. Namun dengan kemampuan boy beast daripada Kuma berhasil kabur teleport dari tempat itu ke suatu tempat entah kemana. Kemudian ya di halaman berikutnya, Akainu melihat Kuma telah kabur hanya bisa diam dan mematung, sembari terjadi flashback saat dimana Akainu bertemu dengan Bone pada waktu itu.
Dimana ya Akainu berkata kepada Bone, "Kau bisa mengoceh sesuka dan semaumu, tapi kenyataannya pikiran Kuma tidak akan kembali lagi." Kuma secara suka rela telah menjadikan dirinya sebagai senjata perang, yang mana Bone yang mendengarnya berteriak dan menangis kalau apa yang dikatakan oleh Akainu adalah bohong. Iya, Bone meyakini kalau seorang Kuma tak mungkin secara suka rela melakukan hal itu, tidak mungkin dia akan meninggalkan dirinya. Namun scene kembali ke masa sekarang, terlihat Tanjiro Bitot yang ada di sana mulai bertanya-tanya di mana Kuma dan kemana dia, serta pula mulai mengoceh kepada Akainu yang katanya seorang fleet admiral tapi kerjanya nggak becus. Tetapi ya Akainu tidak peduli dengan ucapan Tanjiro Bitot itu, malah justru di sini Akainu kepikiran apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya Kuma hanyalah boneka. Kuma sudah tidak punya pikiran dan sudah tidak punya segalanya. Kemana dia akan pergi dan dia akan tuju itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian kemana Kuma akan pergi? Kemudian scene berpindah tempat menuju Pulau Egghead, di mana para marine yang ada di sana di pantai itu ya memberikan perintah kepada Vasibisa Mark III untuk membantai semua robot monster laut di sana. Dan di panel berikutnya kita bisa melihat kalau robot monster laut itu telah dibantai dengan mudah oleh Vasibisa Mark III. Dan marine juga melaporkan situasinya kalau beberapa pasukannya telah sampai di Fabriopes. Sementara Admiral Kizaru, dia berhasil merusak dan masuk ke dalam Labopes meskipun itu berada di atas awan. Dimana ya kemudiannya di halaman berikutnya Kizaru tengah bertarung melawan Luffy mode Snake Man. Luffy terlihat terus melancarkan tinju ularnya, namun Kizaru sepertinya menangkisnya dan juga mengeluarkan cahaya di kedua tangannya. Dimana Kizaru di sana berkata, "Hohoho, sesuai yang diharapkan dari seseorang yang telah mengalahkan Kaido. Kau hebat Mugiwara, tapi seseorang bajak laut sepertimu melindungi Vegapunk, apa alasannya?" Sementara itu, Luffy justru bertanya kepada Kizaru, apa dan kenapa Kizaru ingin membunuh kakek tua apel itu? Sejauh mana kesalahannya? Dan Kizaru menjawab, "Oh, bunuh dia? Tentu saja aku tidak ingin membunuhnya. Aku sudah mengenalnya jauh sebelumnya, jadi tolong jangan menghalangiku." Dimana di saat yang sama, di saat Kizaru mengatakan itu ya, Kizaru telah menjauh dari Luffy menuju langit dan keluar Pulau Egghead. Dan dari kejauhan itu, Kizaru berhenti di udara, mengambil ancang-ancang dan kemudiannya menusuk maju dengan cahaya sambil berkata, "Akselerasi adalah power." Dimana Kizaru bergerak begitu cepat menuju arah Luffy. Dan di saat tepat di depan Luffy, Luffy kesilauan dengan cahaya Kizaru. Dan kemudiannya tanpa basa-basi, Kizaru menendang Luffy yang mana membuat Luffy terpental begitu cepat. Bahkan saat Luffy menghantam Vega Force di sana, Vega Force-nya justru hancur dan Luffy terus terpental hingga keluar dom atau barrier. Dan di saat Luffy keluar penghalang itu ya terjadi ledakan di saat itu pula. Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat Kizaru mengingat saat dimana Vegapunk memamerkan Vega Force sebagai impiannya kepada Kizaru. Kemudian di halaman berikutnya, Franky, Bone dan Lily terpaksa keluar dan lari dari Sanigo dan juga Vega Force, sebab kemudiannya Vega Force mengalami ledakan. Dan tibalah di panel berikutnya, Kizaru muncul di depan Franky dan Bone yang kesal dengannya. Dan di panel itu, Kizaru berbicara kepada Bone, "Yo Bone, kau sudah tumbuh besar. Dasar anak-anak zaman sekarang cepat sekali tumbuh dewasanya. Ngomong-ngomong, kau punya dendam kepada Vegapunk bukan? Dan aku diperintahkan untuk membunuhnya." Namun Bone menjawab kalau target musuhnya sudah berubah. Dan di saat yang sama, Bone melancarkan serangannya dengan mengambil semacam kabel untuk menyerang Kizaru. Tetapi Kizaru dengan mudahnya mengelak dan kemudiannya juga bertanya-tanya, siapa saja di ruangan itu selain target pembunuhanku. Dan juga jangan memaksaku untuk menyakiti orang yang kukenal sejauh ini. Dimana kemudiannya ya, Kizaru menendang Bone hingga keluar dom atau barrier yang tentu saja itu terjadi ledakan di saat itu terjadi. Yang mana Franky yang melihatnya tak bisa tinggal diam saja dan langsung bersiap dengan radical beamnya.
Tetapi di saat yang sama Kizaru telah menghilang dari sana dan Franky juga kaget dan serta menduga jangan-jangan Kizaru sudah ada di sana. Bahkan Lilith juga menduga kalau Stella dalam bahaya. Kemudiannya mereka berdua menghubungkan ruangan kontrol untuk mengabari info melalui Deden Mushi, di mana Usopp yang menjawabnya bertanya-tanya kepada mereka, yaitu Franky dan yang lainnya, apakah mereka baik-baik saja karena sebelumnya ada suara ledakan yang begitu besar. Sementara itu di sisi lainnya kita bisa melihat ya Vegapunk sangat senang karena dia telah berhasil nge-crack passwordnya Yok. Nami yang mendengarnya cukup kaget, sementara Yok yang jengkel mendengarnya. Kemudian di part berikutnya Vegapunk berbicara kepada Franky kalau barir atau penghalang domnya sudah bisa di-disable atau dinonaktifkan. Dan juga Vegapunk menanyakan rencananya apakah memindahkan kapal ke sisi lain pulau sudah selesai. Namun Franky sangat gugup menjawabnya, malahan Kizaru justru yang menjawabnya. Oh, rencana pelarianmu benar-benar telah gagal total Vegapunk. Robot raksasa impianmu itu sudah hancur. Dimana ya Kizaru muncul tepat di tengah rombongan Vegapunk tanpa disadari. Nah oleh karena itu semua yang ada di sana cukup kaget mendengarnya. Lalu di part berikutnya tanpa basa-basi Kizaru minta pengertian. Misi ini sangat sulit bagiku juga kau tahu. Aku tidak mau menyeret kasus ini jauh lebih lama lagi. Kemudiannya di part berikutnya di mana ini adalah halaman terakhir atau halaman ganda pada chapter kali ini, tiba-tiba ya Luffy dalam mode Niga Gear 5-nya mode Giant-nya muncul dari atap. Yang mana ya Luffy yang ada di atap dan kemudian menangkap Kizaru di sana dengan tangannya. Yang mana pula juga berkata, "Wah, ini sakit, ini panas. Kizaru, berani sekali kau mengirimku terbang ke bawah. Aku jadi harus 2 kali melewati barir itu. Kupikir aku akan mati." Dimana ya orang-orang di sana yang melihatnya kaget sambil mengeluarkan mata mereka. Sementara Kizaru dengan raut wajah yang normalnya tanpa mengeluarkan matanya, Kizaru di sini mengatakan, akhirnya ini dia muncul juga rumor yang beredar. Dimana di akhir panel chapter kali ini kita mengetahui robot kuno rongsokan itu tiba-tiba matanya menyala setelah dirinya mendengar suara Drum of Liberation dari Gear 5 Luffy. Dan ya, kenapa bisa begitu? Nah, apakah energi yang dicari-cari oleh Vegapunk selama ini adalah energi Nika? Lantas jika begitu, apakah kita bisa membenarkan teori yang ini? Jadi kita akan anggap saja kalau api lunaria bukanlah energinya daripada robot yang satu ini. Lah terus energinya apa Min? Ya jika emang pada dasarnya robot kuno ini atau Pluton yang ini ya dibangun dengan blueprintnya daripada Fishman Island atau Fishman seperti yang kita teorikan tadi, maka sepertinya kita bisa menjawab soal energi atau tenaga penggerak yang tidak bisa dibuat oleh Sai-nya Vegapunk, dimana itu ada 2 tetapi terhitung sebagai satu, yaitu Nika dan juga energi steroid. Ya, dahulu kala kita pernah membuat pernyataan membantah secara besar-besaran kalau api lunaria bukanlah energi yang membuat robot ini aktif. Dan energi yang tak bisa ditemukan oleh Vegapunk untuk membuat robot ini aktif itu adalah energi steroid. Dimana secara singkatnya aja nih ya, sadarkah kalian kalau Hody Jones pada saat dia memakan energi steroid, penampilannya mirip dengan Nika, bahkan efek sampingnya juga mirip. Ya, kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Dimana di video kita yang ini ya kita berteori kalau sebenarnya energi steroid itu adalah energi dari Nika yang merupakan energi daripada robot ini untuk aktif. Lebih jelasnya kalian bisa cek video yang ini atau nunggu next video untuk pembahasan lebih detailnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?